Baik, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai kita akan membahas mengenai antiplatelet ya pada pasien-pasien ACS, di mana di situ ada kontroversi dari pasien-pasien yang Asian ya, terutama orang Indonesia seperti kita ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ada ada dua kasus, yaitu pertama perempuan umur 79 tahun yang masuk dengan recurrent chest pain. Pasien ini juga memiliki riwayat ada ulcus pepticum, makanya pasien ini dicurigai oleh dokternya mengalami suatu dispepsia. Nah, pasien ini juga menggunakan meloxicam untuk anti nyeri ya, dan juga dari physical examination memiliki tekanan darah 180/90 dan yang lainnya masih dalam batas normal. Dari EKG kita dapatkan di sini kita bisa lihat adanya satu STEMI inferior di ST elevasi 2-3 AVF. Nah, pasien ini berada atau datang ke rumah sakit yang non PCI capable center. Nah, saat itu GP-nya akan melakukan suatu trombolitik. Perawatnya bertanya, ini antiplatelet loading-nya mau apa? Apakah aspilet, berapa dosisnya, clopidogrel, kemudian ticagrelor ataupun prasugrel. Nah, ini yang kita akan bahas. Mungkin nanti akan kita bahas at the end of this presentation. Nah, kasus kedua adalah pasien laki-laki 68 tahun masuk di UGD dengan prolonged chest pain. Itu 2 jam sebelum datang ke UGD. Pasien ini memiliki riwayat DVT 1 tahun yang lalu dan memiliki obat rutin rivaroxaban, yaitu antikoagulan novel oral antikoagulan. Dari vital sign-nya dapatkan tekanan darah 130/70, heart rate-nya 98, saturasinya masih baik 98%, dan pemeriksaan fisik yang lain itu tidak ada masalah ya. Dari ekokardiografi didapatkan adanya pulmonary emboli dan juga tidak didapatkan regional wall motion abnormality. Nah, di sini EKG-nya didapatkan suatu iskemia di inferior, anteroseptal, ya, anterior, bahkan di anterior luas. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa pasiennya ini menjalani suatu kateterisasi dan dilakukan suatu PCI, di mana dipasang satu DES di mid LAD. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan semua kondisi ini, apakah antitrombotik treatment yang cocok buat pasien ini? Nah, ini akan kita jawab nanti. Nah, kita berangkat dulu dari guideline non-STEMI yang terbaru itu 2020, di mana di sini dapat banyak hal-hal yang baru yang kita temukan. Yang pertama itu mungkin prasugrel ya, mengenai prasugrel di mana menjadi preferensi dibandingkan ticagrelor pada pasien-pasien yang non-ST elevation acute coronary syndrome yang akan menjalani PCI. Nah, kemudian yang menarik di sini yang tidak disarankan lagi adalah penggunaan pretreatment dari P212 inhibitor pada pasien dengan non-STEMI yang tidak diketahui koroner anatominya dan tidak diplanningkan untuk menjalani suatu invasive management. Kemudian juga pasien-pasien yang non-STEMI juga yang tidak menjalani suatu early invasive strategy, penggunaan P212 inhibitor ini juga masih dipertimbangkan berdasarkan adanya risiko pendarahan. Nah, yang menarik di sini akan kita bahas akan lebih banyak, yaitu mengenai deeskalasi dari P212 inhibitor, yaitu prasugrel atau ticagrelor menjadi ke clopidogrel, yang merupakan suatu alternatif strategi pada dual antiplatelet treatment untuk pasien-pasien ACS yang mungkin tidak memerlukan platelet inhibisi yang sangat poten ya, di mana deeskalasi ini dilakukan dengan cara menilai klinis ataupun dengan pemberian atau melakukan testing dari platelet function atau secara genotyping, yaitu CYP2C19 pada tergantung dari profil dari pasien dan adanya ketersediaan pemeriksaan. Nah, ini adalah perubahan-perubahan besar pada rekomendasi dari non-ST-ACS 2015 ke 2020. Di sini rata-rata kita lihat yang dari 2A menjadi rekomendasi kelas 1, yaitu yang
Namun yang ada yang terbalik yaitu kelas 1 menjadi rekomendasi 2A di mana terjadi di sini mengenai rapid roll out and roll in protokol di mana pemeriksaan high sensitivity character troponin ini bisa dilakukan jika memang tersedia ya. Kemudian untuk CT angio ini direkomendasikan untuk dalam hal alternatif dari angiografi koroner untuk mengeksklud ACS dengan pasien yang memiliki resiko low to intermediate atau low to moderate, di mana EKG maupun troponinnya juga masih dalam batas normal atau inkonklusif. Begitu pula dengan monitoring dari ritm pada pasien-pasien non-STEMI. Untuk yang low risk, untuk terjadi kardiak aritmia itu bisa sampai 24 jam, namun untuk yang resiko tinggi atau peningkatan resiko bisa sampai lebih dari 24 jam. Nah, untuk rekomendasi yang lain yaitu mengenai pemakaian bivalirudin, di mana awalnya memang direkomendasikan, tapi di 2020 bivalirudin itu lebih dapat dipertimbangkan sebagai alternatif dari UFH. Kemudian yang menarik di sini adalah yang penggunaan penambahan antitrombotic agent selain aspirin dengan memberikannya sampai lebih dari 12 bulan sebagai secondary prevention. Itu bisa diberikan dengan melihat resiko tinggi pasien tersebut mengalami iskemia dan tanpa adanya resiko tinggi atau resiko yang major risk untuk terjadinya suatu pendarahan yang life threatening ya. Nah, dari hal tersebut, berangkat dari hal tersebut, maka dapat di sini disarankan untuk menggunakan estimasi resiko pendarahan pada pasien-pasien seperti ini dengan menggunakan skor-skor seperti Crusade, Acuity, di mana hal ini dilakukan apalagi pada pasien-pasien yang akan menjalani coronary angiografi dan kita dapat menghitung resiko bleedingnya ya. Nah, dari Academic Research Consortium for High Bleeding Risk atau ARCHBR, kriteria seperti pada pasien-pasien yang non-ST elevation acute coronary syndrome, dari penilaian PRISES DAPT, di mana jika PRISES DAPT skornya lebih dari 25, maka dikatakan bahwa prolong DAPT, yaitu lebih dari 12 bulan itu, memiliki benefit no ischemic benefit. Jadi untuk ischemic benefitnya tidak memiliki ischemic benefit, namun di lain pihak maka akan meningkatkan beban untuk terjadinya pendarahan ya. Nah, ini acuity score di mana ada banyak yang akan dinilai mulai dari gender sampai penggunaan antitrombotik, presentation, anemia dan sebagainya, dan juga Crusade score yang mungkin dapat kita akses di berbagai macam aplikasi baik dari HP maupun dari website ya. Kita dapat menilai untuk menilai ada tidaknya tendensi untuk terjadi bleeding ya. Nah, untuk pasien-pasien yang post PCI ya, bagaimana cara kita melakukan maintenance untuk antitrombotiknya ya. Jika pasien itu mengalami suatu atau jika pasien itu tidak membutuhkan poten antiplatelet yang sangat maksudnya tidak membutuhkan antiplatelet yang sangat poten, maka deeskalasi itu dapat dipertimbangkan dengan menilai clinical condition-nya, kemudian dari testing dari platelet function dan juga genotyping. Di sini rekomendasinya berubah jadi 2B, level of evidence-nya A ya. Nah, berikut ini adalah berbagai macam antiplatelet ya. Di sini dapat kita lihat untuk P212 inhibitor ada berbagai macam, clopidogrel, prasugrel, 3-grel dan cangrelol. Di mana di sini clopidogrel kita memiliki loading dose 300 sampai 600 mg dan diikuti dengan 75 mg maintenance dose, di mana tidak ada dose adjustment untuk pasien-pasien CKD. Nah, untuk antitrombotik terapi bagaimana strateginya dan bagaimana algoritmanya. Jadi untuk pasien-pasien NST-ACS, pasien yang menggunakan antikoagulan untuk PCI yaitu UFA, baik Innova, enoxaparin atau bivalirudin, kita assess dulu bleeding risk-nya ya, bisa pakai Crusade, bisa pakai Acuity dan sebagainya.
Kemudian pasien jika memiliki resiko rendah, maka untuk sampai 1 bulan, A di sini adalah aspilet, P di sini adalah prasugrel, dapat menggunakan aspilet prasugrel ataupun aspilet dengan ticagrelor, dan juga aspilet sampai dengan clopidogrel. Bisa sampai 12 bulan, kemudian setelah 12 bulan, maka aspilet dengan rivaroxaban jika memang memerlukan rivaroxaban, ya, ini pasien-pasien tanpa AF, atau dengan aspilet dengan ticagrelor atau aspilet dengan prasugrel dan atau aspilet dengan clopidogrel, ya. Nah, di sini jika pasien hanya menggunakan aspilet ticagrelor, bisa juga menggunakan aspilet ticagrelor, maka setelah 3 bulan maka aspilet dihentikan ticagrelor sampai dengan seterusnya. Untuk bleeding risk yang high atau very high, ya, di sini dapat kita gunakan aspilet dan clopidogrel sampai 3 bulan, dan setelah itu kita stop clopidogrelnya 3 bulan setelahnya, dan aspilet dapat diberikan seterusnya. Dan jika very high, jadi pasien-pasien yang sangat rentan untuk terjadi bleeding, maka aspilet clopidogrelnya dapat diberikan sampai 1 bulan, yaitu dual antiplatelet ini, lalu aspilet dihentikan dan diteruskan dengan clopidogrel, ya. Nah, di sini kita lihat dari guideline non-STEMI 2020 bahwa yang tadi saya bilang bahwa 300 sampai 600 mg untuk loading dose dan maintenance dose 75 mg, dan pemberian clopidogrel ini jika memang prasugrel atau ticagrelor tidak ada atau tidak dapat ditoleransi atau memang kontraindikasi. Nah, maksud sini bahwa apabila memang pasien memiliki tendensi untuk bleeding, mungkin akan lebih ke arah penggunaan clopidogrel, ya. Sedangkan untuk STEMI, guideline STEMI 2017 untuk antitrombotik terapi peri-prosedural dan post-prosedural pada pasien yang menjalani primary PCI, maka disarankan untuk menggunakan P2 inhibitor, prasugrel atau ticagrelor atau clopidogrel jika memang kedua obat tersebut tidak tersedia maupun dikontraindikasikan, ya. Dan dapat digunakan sampai 12 bulan apabila tidak ada kontraindikasi. Namun jika ada kontraindikasi maka dapat dipertimbangkan kembali, ya. Nah, di sini untuk guideline SCN 2017 STEMI, ya, pasien-pasien ini di loading 300 mg pada usia-usia yang 75 tahun ke bawah, ya. Jadi usia-usia yang 75 tahun ke bawah ini direkomendasikan untuk loading dose 300 mg, selain dari pemberian aspirin tadi untuk yang menerima trombolitik, ya. Kemudian untuk penggunaan clopidogrel di sini akan penggunaan clopidogrel yang saya mau highlight di sini adalah jika pasien umurnya lebih atau sama dengan 75 tahun, maka loading dose-nya hanya cukup 75 mg di maintenance dengan 75 mg juga per harinya, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa clopidogrel ini akan menurunkan resiko kardiovaskuler secara secara umum overall mortality-nya dengan penggunaan fibrinolitik dan juga sebagai penambahan dari litik terapi. Jadi pasien-pasien yang fibrinolitik dengan penggunaan clopidogrel dan juga aspirin maka akan menurunkan resiko kardiovaskular event dan overall mortality-nya. Namun hal ini memang tidak diteliti pada pasien-pasien dengan yang akan menggunakan prasugrel dan juga ticagrelor, ya. Untuk durasi dari DAPT setelah fibrinolitik yang tanpa PCI, maka clopidogrel disarankan 1 bulan pada pasien yang diterapi fibrinolitis tanpa adanya subsequent PCI, dan di durasi tersebut diperpanjang sampai 12 bulan, terutama apabila pasien itu memang memiliki trombotik risk burden yang tinggi. Dan jika apabila clopidogrel itu diberhentikan, jadi bisa diberhentikan sampai 14 hari dan juga sampai at least 12 bulan. Dan jika memang terdapat bleeding complication, ya, yang tidak dapat mentoleransi adanya dual antiplatelet ini.
Nah, jadi berbicara tentang antiplatelet itu pasti kita berbicara tentang keseimbangan antara trombosis dan juga keseimbangan antara bleeding atau perdarahan. Jadi penggunaan P12 inhibitor yang lebih poten itu maka akan meningkatkan akan menurunkan ischemic risk, namun juga akan meningkatkan risiko terjadinya bleeding ya. Dari sini kita dapat lihat bahwa kita memerlukan suatu keseimbangan antara ischemic risk dengan bleeding risk. Jadi kita memerlukan di suatu sweet spot dari suatu penggunaan antiplatelet ini, di mana ischemic risk itu jika pasien-pasien itu mengalami ischemic risk yang lebih tinggi dibandingkan bleeding risk jika memang umur tua, kemudian ACS, adanya MI sebelumnya, CAD yang sangat ekstensif, diabetes, dan juga adanya penyakit ginjal kronik. Dan untuk terjadi high risk stent thrombosis, jika pasien ini sudah menjalani suatu PCI, pemasangan stent, maka ischemic risk-nya akan lebih tinggi ya. Apalagi kalau dia dengan ACS, diabetes, LVEF yang kurang dari 40%, masih menggunakan DES generasi pertama ya. Kemudian teknik implantasi stent yang suboptimal atau kurang bagus, dan juga tipe dari stentnya ya. Nah, bagaimana dengan pasien yang bleeding risk-nya lebih dominan, yaitu dengan apabila pasien rutin dengan penggunaan obat oral antikoagulan, pasiennya perempuan, kemudian umur tua juga lebih tendensi bleeding, berat badan yang rendah, kemudian CKD, diabetes, anemia, dan juga penggunaan steroid ataupun NSAID yang kronik ya. Nah, untuk penggunaan P12 inhibitor yang cukup poten yaitu ticagrelor, kita mungkin sudah pernah mendengar mengenai Plato trial, di mana Plato trial ini membandingkan antara penggunaan ticagrelor dengan clopidogrel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa walaupun efikasinya lebih tinggi ya, namun major plus minor bleeding-nya ini lebih tinggi pada pasien-pasien ticagrelor dibandingkan clopidogrel, dan juga major dan minor bleeds yang non prosedural atau spontan ya, itu lebih tinggi dibandingkan dengan clopidogrel. Nah, di sini kemudian dibuat suatu akumulasi melihat hazard ratio baik dari semua jenis bleeding, yaitu major, minor, dan minimal, major plus minor, major bleeding, dan juga major life threatening bleeding, dan juga fatal bleeding. Maka didapatkan di sini bahwa hemorrhagic event dari clopidogrel itu dan dibandingkan dengan ticagrelor itu lebih rendah dibandingkan dengan ticagrelor, maksud saya ya. Nah, jadi kesimpulan dari Plato study ini bahwa clopidogrel dengan loading dose itu pada Plato study ini hanya mungkin 19,6% subjek yang menerima loading dose clopidogrel sebagai rekomendasi dari SC guideline ya. Jadi hal itu dapat membuat pasien ischemic risk-nya lebih tinggi ya. Drug compliance untuk clopidogrel dibandingkan ticagrelor itu di sini kita berbicara mengenai isu mengenai penggunaan 2 kali sehari dengan sekali sehari, itu juga dapat menjadi suatu pertimbangan pada pasien untuk menggunakan antiplatelet, sehingga di sini dapatkan bahwa terdapat diskontinuasi yang lebih dini pada pada kelompok ticagrelor dibandingkan dengan clopidogrel, dan juga adanya adverse event yaitu seperti dyspnea yang lebih tinggi terjadi pada kelompok ticagrelor. Nah, bagaimana strategi deeskalasi? Ya, kita tahu bahwa semakin tinggi trombosisnya, maka juga bleeding juga akan semakin tinggi, semakin bleeding risk-nya itu bisa lebih tinggi, thrombotic risk-nya itu lebih rendah. Nah, disinilah kita membutuhkan. Maaf Dokter Atar, tinggal 2 menit. Oke. Jadi di sini bahwa dari non-STEMI guideline SC 2020 bahwa antithrombotic treatment itu dinilai dari bagaimana pasien karakteristik, clinical presentation, komorbiditas, apa obat yang digunakan, dan juga prosedural aspek ya. Oke, ini saya langkai aja. Nah, yang menarik di topik study ya, topik randomized clinical trial study design di sini menggunakan
clopidogrel plus aspirin dengan P2FF yang baru plus aspirin, di mana tidak kesimpulan di sini bahwa aspirin plus clopidogrel memiliki better prognosis ya dibandingkan pasien-pasien yang pasien-pasien yang di switch ya, di switch ke dari dari clopidogrel dengan new P2FF inhibitor. Namun tidak ada perbedaan dari ischemic event. Kemudian topik trial juga ini mengatakan bahwa bleeding lebih tinggi terjadi pada pasien-pasien yang yang unchanged di APT, dan juga di sini kita lihat bahwa bar bleedingnya lebih dari 2 itu sangat signifikan pada pasien-pasien itu. Nah, bagaimana dengan East Asian? East Asian ini kenapa ini menjadi perhatian, bahwa karena memang orang Asian itu memiliki tendensi hemorrhagic yang lebih tinggi, gastrointestinal bleeding yang lebih tinggi, namun ischemic event yang lebih rendah dibandingkan dengan Caucasian ya. Nah, di sini bahwa dari World Heart Federation dikatakan bahwa hanya sedikit yang melibatkan pasien-pasien Asia pada suatu trial P2FF inhibitor dengan large phase 3 randomized control trial, itu hanya sedikit, sehingga memang therapeutic window-nya dengan Caucasian itu agak sedikit berbeda. Jadi dikatakan bahwa dari konsensus tersebut bahwa untuk kombinasi aspirin merupakan penggunaan reasonable therapy choice untuk elective PCI atau ACS pada Asian population itu harus lebih spesifik, di mana standar dos P2FF inhibitor itu harus kita perhatikan yang mana yang meningkatkan resiko bleeding pada pasien-pasien Asian ya. Nah, di sini dapat kita lihat dari penelitian dari suatu registry di Korea mengatakan bahwa untuk penggunaan clopidogrel dibandingkan ticagrelor tidak ada perbedaan dalam hal composite cardiac death, MI, stroke, and target vessel revascularization dalam 6 bulan, namun memiliki higher TIMI major bleeding pada kelompok ticagrelor ya. Di sini kita dapat lihat. Jadi berdasarkan masalah safety endpoint ya, safety-nya lebih safety jika menggunakan clopidogrel dibandingkan ticagrelor, namun tidak ada perbedaan efikasi. Sedangkan Tika Korea ini adalah penelitian melibatkan 800 pasien STEMI dan non-STEMI. Di sini didapatkan bahwa terjadi signifikan bleeding pada pasien-pasien yang menggunakan ticagrelor dibandingkan clopidogrel. Ya, namun dengan tidak ada perbedaan antara match antara ticagrelor dan pun clopidogrel, di mana di sini dapat kita lihat bahwa penggunaan clopidogrel akan memberikan lower bleeding pada pasien-pasien tersebut ya. Nah, ini adalah beberapa adverse events ya, dan mengapa obat-obat tersebut didiscontinue secara dini oleh karena ada bleeding event, dyspnea, dan juga high bleeding risk. Ya, ini saya rasa kita langkahi, kita langsung ke case ya. Jadi pada pasien ini umur pasien ini adalah 79 tahun, lebih dari 75. Pasien ini perempuan dan memiliki resiko peptic ulcer. Nah, dapat kita lihat di sini rasionalnya untuk penggunaan aspirin itu memang kita berikan yaitu mandatory, dan juga loading dose. Apakah kita memakai potent P2FF inhibitor atau dengan menggunakan clopidogrel? Karena umurnya tua, lebih dari 75, female, kemudian poorly controlled hypertension, dan juga chronic use penggunaan NSAID, maka termasuk ke dalam high bleeding risk profile. Maka kita dapat memberikan dengan trombolitik, pasien ini dengan STEMI inferior diberikan trombolitik, maka dapat penggunaan clopidogrel dengan trombolitik setting itu dapat lebih efektif, sedangkan penggunaan P2FF yang lebih poten masih tidak jelas benefit dari ischemic risk-nya, sehingga dikatakan dengan pasien ini diberikan 70 mg untuk loading dose-nya pada pasien tersebut ya. Untuk kasus kedua itu 68 tahun yang masuk dengan prolonged chest pain, dia memiliki high history of DVT. Di sini dapat kita lihat dia menggunakan antikoagulan, di mana hal tersebut dapat meningkatkan risiko bleeding, dan pasien ini sudah di PCI ya. Jadi
sekarang risk of early stent thrombosisnya juga ada dengan tanpa adanya efektif antitrombotik yang baik ya. Jadi di sini bagaimana? Jadi pasien-pasien yang sesuai dengan guideline, jika pasien ini memiliki AF dengan CHA2DS2 yang skor yang lebih dari 1 atau lebih 2 dan untuk wanita, dan juga pada pasien ini juga menggunakan NOAC, maka dapat digunakan triple antiplatelet up to 1 week ya setelah akut event. Kemudian dilanjutkan dengan single oral antiplatelet, yaitu dikatakan di sini clopidogrel ya. Sedangkan di use of ticagrelor dan prasugrel dari sebagai TAT atau triple antitrombotik itu tidak disarankan. Jadi sekarang ini bahwa pasien dengan kronik antikoagulan seperti pasien ini, dia memiliki risk of DVT ya, kemudian menggunakan rivaroxaban dan menjalani suatu PCI, maka pilihan yang terbaik adalah penggunaan P212 yang clopidogrel sebagai combination dengan NOAC atau novel oral antikoagulan, baik dia secara triple antitrombotik maupun dual antitrombotik. Ya, terima kasih Dr. Edin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.